Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Maula Mufikin dari program studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran pada mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Dengan judul video pembelajaran saya kali ini yakni Pendidikan Islam di Zaman Kekhalifahan Islam di Spanyol. Proses masuknya Islam ke Spanyol. Islam itu pertama kali masuk di Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Sebelum kedatangan Islam, Spanyol dikenal dengan nama Iberia atau Asbania yang kemudian disebut Andalusia. Ketika negeri itu subur, dikuasai oleh bangsa Vandal. Dari perkataan Vandal inilah orang Arab menyebutnya Andalusia. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara itu terjadi di zaman Khalifah Abdul Malik yang terjadi pada tahun 685 sampai 705 Masehi. Khalifah Abdul Malik mengangkat Hasan ibnu Nu'man al-Ghassani menjadi gubernur di daerah itu. Penaklukan atas wilayah Afrika Utara itu dari pertama kali dikalahkan sampai menjadi salah satu provinsi dari Khalifah Bani Umayyah, yakni memakan waktu selama 53 tahun. Mulai dari tahun 30 Hijriah atau pada masa pemerintahan Muawiyah ibnu Abi Sufyan sampai tahun 83 Hijriah, di mana pada saat itu adalah kepemerintahan Al-Walid. Sebelum dikalahkan dan kemudian dikuasai Islam, kawasan ini terdapat kantung-kantung yang menjadi basis kekuasaan kerajaan Romawi, yaitu kerajaan Gotik. Kemudian kita akan masuk pada bagian proses pembangunan dan kemajuan di Spanyol. Periode pertama yakni pada tahun 711 sampai 755 Masehi. Islam Spanyol pada periode ini berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada periode ini, stabilitas politik negeri Spanyol belum tercapai secara sempurna karena masih ada gangguan-gangguan yang datang dari luar maupun dalam. Gangguan dari dalam berupa perselisihan antara elit penguasa, terutama akibat perbedaan etnis dan golongan, terutama antar barbar asal Afrika Utara dan Arab. Periode kedua pada tahun 755 sampai 912 Masehi. Pada periode ini mulai memperoleh kemajuan-kemajuan di bidang politik dan peradaban. Misalnya Abdurrahman Al-Dakhili mendirikan Masjid Cordova dan sekolah-sekolah besar di Spanyol. Hisham berjasa dalam menyebarkan hukum Islam. Hakam terkenal sebagai pembaharu kemiliteran, sedangkan Abdurrahman Al-Ausat terkenal sebagai penguasa yang cinta ilmu. Beliau pernah mengundang para ahli dari dunia Islam lainnya untuk datang ke Spanyol sehingga kegiatan ilmu pengetahuan di Spanyol mulai semarak. Periode ketiga pada tahun 912 sampai 1013 Masehi. Pada masa ini, umat Islam di Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan yang menyaingi kerajaan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Pada masa ini juga, masyarakat dapat menikmati kesejahteraan, kemakmuran, dan pembangunan kota yang berlangsung cepat. Akan tetapi, pada tahun 1013, jabatan khalifah sudah dihapuskan, dan ketika itu Spanyol sudah terpecah belah dalam banyak sekali negara kecil yang berpusat di kota-kota tertentu. Masuk pada periode keempat, pada tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Pada periode ini, Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan. Pada masa ini, umat Islam kembali memasuki masa pertikaian intern yang mengakibatkan terjadinya perang saudara. Ironisnya, di antara pihak-pihak yang bertikai itu, ada yang meminta bantuan kepada raja-raja Kristen.
Dari sinilah orang-orang Kristen melihat kelemahan dan kekacauan keadaan politik umat Islam. Periode kelima masuk pada tahun 1086 sampai 1248 Masehi, yang dimana pada periode ini meskipun Islam Spanyol masih terpecah belah dalam beberapa negara, tetapi masih terdapat satu kekuatan yang dominan, yaitu kekuasaan dinasti Muwahhidun, yang pada tahun 1146 sampai 1235 Masehi. Periode ke-6 pada tahun 1248 sampai 1492 Masehi, di mana umat Islam kembali mengalami kemajuan di bidang peradaban. Akan tetapi, secara politik, dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil. Kekuasaan Islam yang merupakan pertahanan terakhir di Spanyol ini berakhir karena perselisihan orang-orang istana dalam memperebutkan kekuasaan. Oke, kita masuk pada materi kemajuan intelektual yang dicapai masyarakat Spanyol. Yang pertama, ada ilmu filsafat. Islam di Spanyol telah mencatat satu lembaran budaya yang sangat brilian. Ia berperan sebagai jembatan penyeberangan yang dilalui ilmu pengetahuan Yunani Arab ke Eropa. Minat terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan mulai dikembangkan pada abad ke-9 selama pemerintahan Muhammad ibnu Abdurrahman pada tahun 832 sampai 886. Kemudian ada juga ilmu kedokteran, musik, matematika, dan kimia yang juga berkembang baik di Spanyol pada saat itu. Kemudian setelah sains, ada juga ilmu fikih, yang di bidang fikih Islam Spanyol dikenal sebagai penganut mazhab Maliki yang dikenalkan oleh Ziyad ibnu Abdurrahman. Selain filsafat, sains, dan fikih, ada juga kemajuan intelektual yang dicapai oleh masyarakat Spanyol, antara lain yaitu musik dan kesenian, yang dimana di bidang musik dan seni suara, tokoh yang terkenal adalah Al-Hasan ibnu Nafi' yang dijuluki Zaryab. Beliau juga terkenal sebagai penggubah lagu. Kemudian ilmu yang dimilikinya diturunkan kepada anak-anaknya dan budak-budak sehingga kemasyhurannya tersebar luas. Ada juga bahasa dan sastra, di mana di bidang bahasa ada bahasa Arab yang telah menjadi bahasa administrasi dalam pemerintahan Islam di Spanyol. Sehingga mereka banyak yang mahir dalam berbahasa Arab, baik dalam keterampilan berbicara maupun tata bahasa. Mereka antara lain adalah Ibnu Sayyidah, Ibnu Malik, Ibnu Khuruf, Ibnu Al-Hallaj, Ibnu Ali Al-Shibli, Abu Hasan bin Ushfur, dan Hayyan Al-Garnati. Keadaan pendidikan di Spanyol. Spanyol modern dimulai pada paruh terakhir abad ke-15. Kekuatan pendudukan ini tidak menunda-nunda lagi untuk menghancurkan bukti nyata kebudayaan dan agama Islam, perpustakaan, sekolah-sekolah, dan jumlah besar bangunan agama di beberapa tempat yang semula menjadi pusat pengetahuan Islam. Pendudukan Kristen mendirikan universitas yang meniru model Universitas Paris dan turunannya di Oxford dan kota-kota utara lainnya. Salah satu yang paling banyak mendapat dukungan bertempat di Salamanca dan segera menjadi universitas terkemuka di Eropa. Kardinal Simensis secara pribadi mendirikan universitas baru di Alcalá yang seperti halnya Universitas Paris yang telah disediakan untuk mendidik pendeta gereja. Oleh sebab itu, peran sosial sekolah-sekolah Spanyol sudah ditetapkan dengan jelas. Pada saat itu, sekolah berfungsi sebagai perantara kekuatan penakluk yang menegakkan agama Katolik di kalangan populasi yang orientasi penduduknya non-Kristen. Baik, kita masuk pada kesimpulan. Jadi, Islam itu pertama kali masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Spanyol sebelum kedatangan Islam dikenal dengan nama Iberia atau Asbania, yang kemudian disebut dengan Andalusia. Pembangunan dan kemajuan Islam di Spanyol saat itu berlangsung hingga lebih dari 7,5 abad sejarah umat Islam di Spanyol, yang dibagi menjadi 6 periode.
Kemajuan intelektual yang pernah dicapai masyarakat Spanyol saat itu adalah filsafat, sains, fikih, musik, dan kesenian, bahasa, dan sastra. Keadaan pendidikan di Spanyol ketika kekuasaan politik meluas ke selatan, institusi gereja Roma bergerak di belakang barisan untuk mempengaruhi penduduk asli. Demikian video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester tahun 2024. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Yumkin hakadha minni syukron ala husni ihtimamikum jami'an. Fastabiqul khairat hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.